Halo, bertemu lagi dengan saya Febri. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik beberapa angle kamera ya, seperti long shot, wide shot, yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Oke, di sini ada beberapa potongan scene, contoh dari film pendek berjudul Terjebak Jaringan Facebook ya. Yang pertama kita akan membahas yaitu eye level. Apa sih eye level? Kamera diposisikan sejajar dengan mata subjek. Angle jenis ini digunakan agar penonton atau audiens memiliki interpretasi yang sama dengan operator kamera. Segala pergerakan kamera menjadi tanggung jawab operator. Jadi memang berbagai jenis angle ini memiliki fungsi ya. Lalu yang kedua ada low angle. Kamera berada sejajar dengan tanah. Posisi kamera dapat menghadap 45 derajat ke atas, frog eye, atau sejajar dengan tanah. Angle seperti ini menyebabkan subjek tampak lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan aslinya. Lalu yang ketiga ada high angle. Pada angle ini, kamera berada 45 derajat di atas subjek dan menghadap subjek. Angle jenis ini menjadikan subjek terlihat lebih kecil dibandingkan aslinya ya. Jadi memiliki kesan membuat subjeknya terlihat lebih kecil. High angle. Kebalikan dari low angle tadi ya. Lalu selanjutnya ada angle conversation. Posisi kamera menghadap subjek ketika dua orang atau lebih dalam posisi sejajar dengan subjek lain dan sedang melakukan percakapan. Jadi jenis angle yang biasanya subjeknya lebih dari satu ya, karena merupakan angle yang menangkap saat terjadinya percakapan atau conversation. Lalu ada yang dinamakan two shot. Two shot ini posisi kamera menghadap subjek ketika dua orang atau lebih dalam posisi sejajar dengan subjek lain dan tanpa percakapan. Biasanya ini lebih kalau conversation tadi menangkap percakapan ya, kalau two shot ini lebih menangkap ekspresi dari karakter tersebut. Lalu yang selanjutnya ada close up, tipe shot yang hanya menunjukkan wajah dan sedikit pundak. Fokus pada bagian tertentu yang menjadi perhatian utama. Tentu ini berfokus pada ekspresi dari subjek atau aktris tersebut ya. Seperti untuk mengabarkan emosional, menangis, marah, dan sebagainya. Lalu ada medium close up, tipe shot yang menunjukkan wajah, dada, leher, dan pundak. Gambar yang diambil agak lebih luas, seperti pas foto ya. Jadi lebih luas dari close up sendiri. Selanjutnya ada big close up. Lebih mengutamakan pada wajah, bahkan biasanya dahi atau bagian atas kepala sedikit terpotong. Tipe shot ini akan menonjolkan mimik subjek ya, atau ekspresi subjek. Lalu ada yang namanya extreme close up. Tipe ini lebih dekat atau besar dibandingkan close up ya. Hal ini bertujuan untuk mengabarkan pesan verbal dari subjek. Misalnya mata yang semakin tajam dengan menyipit atau melotot dan meneteskan air mata. Angle ini ingin menunjukkan hal-hal yang sifatnya detail. Biasanya yang diambil pada tipe ini hanya mata dan sekitarnya. Untuk bibir tidak dianjurkan, kecuali memang menjadi point of interest. Jika tidak berhati-hati menggunakan angle jenis ini, bisa jadi kesan yang diperoleh tidak sesuai harapan ya, malah menimbulkan ambiguitas ya. Lalu selanjutnya ada medium shot. Batasannya perut hingga headroom. Headroom itu ruang ya, ruang di atas kepala. Angle jenis ini memberikan informasi kostum yang dikenakan subjek, keadaan fisik, misalnya lagi berdiri atau duduk, juga menunjukkan info tentang keberadaan subjek. Hanya saja, info yang disampaikan tidak sebanyak yang terlihat pada jenis angle medium long shot. Ya. Jadi medium shot ini lebih dekat daripada medium long shot. Lalu ada medium long shot. Presentasi tentang subjek dengan keterangan tempat berbanding seimbang. Batasannya adalah dari paha sampai dengan headroom. Jadi di sini kita selain bisa melihat karakter, juga bisa melihat setting ya, setting atau suasana atau kostum pemainnya. Lalu ada juga long shot, tipe shot yang memberikan informasi letak atau keberadaan subjek, keadaan fisik subjek, dan pakaian subjek. Batasannya adalah headroom sampai dengan di bawah sepatu atau telapak kaki. Biasanya jika kita ingin menggambarkan suasana atau ambience ya dari sebuah film, kita menggunakan tipe shot ini, yaitu long shot. Karena semuanya masuk dalam kamera, termasuk subjek, setting tempat, suasana, dan sebagainya. Lalu ada lagi extreme long shot.
Presentasi informasi yang diperoleh antara subjek dengan tempat atau background adalah 30:70. Jadi maksudnya subjek ini terlihat kecil, lebih kecil dari background scene itu tersendiri gitu. Misalnya ingin menggambarkan subjek yang berdiri di tengah hutan atau di tengah taman dan sebagainya ya. Lalu ada lagi wide shot. Lebih sering menggunakan lensa wide seperti 16 mm, 11 mm, dan 8 mm. Shot jenis ini bertujuan memberikan informasi tempat, suasana, keadaan cuaca, dan lain-lain ya. Jadi memang semuanya masuk ke dalam wide shot ya. Lebih menggambarkan suasana dibandingkan dengan long shot. Lalu ada bird eye. Kamera berada tepat di atas subjek menghadap ke bawah. Memberikan kesan seolah-olah manusia itu kecil seperti burung yang sedang terbang melihat subjek ya. Jadi bisa juga seperti drone ya, seperti kesannya seperti menggunakan drone seperti itu. Sekian modul kali ini. Terima kasih.